Buah dari kesetiaan adalah karakter seseorang yang dinilai oleh orang lain. Misalnya saya kerja sama bapak nih, saya terus pindah ke yang lain kan, ya ntar saya dan itu bongkar rahasia bapak gitu loh. Oh, untungnya saya nggak ada rahasia dan Tony Q said gembira adalah obat yang tidak ada dijual di toko-toko obat. Banyak sekali. Nah, saya datang di situ supaya menyadarkan dalam artian raih masa depanmu, bro. Raih masa depanmu, Ces. Kau kalau seperti ini terus, kau nanti nyesal. Halo guys, balik lagi di YouTube Meska bersama saya Madon dan Paham Barita. Halo, halo, halo. Ya. kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Pak? Terus kali ini nggak mau bahas tentang apa-apa. Saya mau gantian. Duh, Iya iyalah. Sekarang Madon yang saya tanya. Enggak, saya kan baca-baca komen-komen kalian yang nonton ini. Ada dari Rafael Astuti. Wow, kangen sama Pak Ambarita saat bertugas. Terus Pak, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ambarita dan tim dari Sitting Bull Soaks. Pak Ambarita dan tim remasnya selama ini sudah bekerja secara baik dan tulus untuk masyarakat. Walau gak bisa disangsikan, masih banyak oknum yang nakal. Namun yang namanya manusia gak ada yang sempurna, begitu juga polisi. Semoga Pak Ambar sehat selalu dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Terima kasih dari Tutus Tusi. Salam sehat Pak Ambar. Rita cuma pengen nanya, mungkin nggak sih Pak Ambar balik lagi patroli? Kayaknya lebih aman deh waktu Pak Ambarita and Raimas backbone patroli. Saya bacain semua ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Ambarita. Terima kasih. Kangen Pak Ambarita yang lagi tugas di jalan kayak dulu. Walau aku jauh dari kota Jakarta, senang lihat aksinya dulu. Ya, semangat Pak Ambar. Tuhan Yesus memberkati GBU. Semangat terus Pak Ambar. Jujur saja Jakarta Timur tanpa patroli MP Ambarita kurang aman dan kurang nyaman. Kejahatan makin banyak, gangster sampah masyarakat dan begal merajalela. Petugas patroli pengganti MP Ambarita yang lainnya nggak ada tegas-tegasnya dan seperti kurang bisa mengasih arahan dan edukasi kepada remaja yang begajulan dari Muklis Channel. Saya sendiri dari Rohedi Chelsea. Saya sendiri sangat kecewa kenapa Pak Ambarita tidak bertugas lagi di jalanan. Saya fans berat Bapak Ambarita walaupun saya bertempat tinggal di Jaksel. Saya selalu menonton aksi-aksi Bapak Ambarita di YouTube. Tony Q said gembira adalah obat yang tidak ada dijual di toko-toko obat. Banyak sekali ya dari Irfandi juga. Jadi maaf nggak bisa saya baca semua. Cuman dari semua ini saya sangat terharu karena apa yang saya sebarkan tentang kebaikan itu bisa masuk ke hati kalian. Dalam artian itulah manfaat dan gunanya kita menyebarkan kebaikan. Dan saya mohon maaf sama Madon yang selalu mendampingi saya. Tadi saya ada rapat warga sedikit masalah tentang keamanan, jadi Madon nunggunya lama. Mohon maaf ya Madon ya. Nah, kali ini saya rasa kita harus lebih ngobrol sama Madon. Selama ini kan Madon hanya nanya opening apaan itu. Saya harus lebih ke Madon, cuman kita ngobrol aja Don ya. ya. Tentang loyalty, kesetiaan. Baik itu kesetiaan terhadap pasangan, baik itu kesetiaan terhadap negara, baik itu kesetiaan terhadap pimpinan, baik itu kesetiaan terhadap Tuhan, baik itu kesetiaan terhadap Pancasila dan sebagainya. Yang pengen kita ngobrolin di sini Don tentang kesetiaan.
Kalau ini kita ngobrol aja Don. Itu rambutmu kok gitu rapi gitu, apa dilempar gitu? Mana kalau harus syukur. Jadi kita harus lain daripada yang lain, mengingat ini udah larut juga, sengaja biar agak sepi, biar jangan kedengaran suara-suara. Menurut lu, menurut kamu, yalah. Menurut kamu apa sih Don kesetiaan itu? Kesetiaan itu kayak kita punya komitmen gitu loh, Pak. Komitmen terhadap Ya, yang kita setiain. iya kayak misalnya saya ngomong A ya harus jalanin A gitu. Oke, menarik ini. Terus? Terus kalau ya setia itu kalau senang susahnya itu kita juga harus bantu, harus Oke. selalu ada di sebelahnya gitu. Oke, sama kayak Madon dong, sama saya susah senang selalu ada bersama saya. Gitu kira-kira. Itu kalau boleh tahu nih, kalau misalnya dalam ini antara anak muda lah ya, apa sih yang menyebabkan kita setia kepada pacar kita? Itu dari hati sih, Pak. Hati ya, hati terus. Dari sikap dia, perhatiannya atau Oke, pola pikirnya gitu. pola pikir. Berarti feedback ya. Jadi apa yang dia perbuat yaitu buah dari apa yang dia perbuat, itulah dampak dari kesetiaan kita untuk membalas seperti itu ya. Kalau saya berbeda Don. Apa tuh? Kalau itu kan standarisasi daripada kesetiaan. Kalau saya setia itu ibarat sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Contoh, misalnya nih, saya loyal, setia kepada negara dan pimpinannya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya, apapun itu negara saya, apapun itu yang jadi di dalam suatu pimpinan ataupun di dalam suatu instansi, apapun itu tidak bisa ditawar-tawar, saya harus setia. Karena apa? Buah dari kesetiaan adalah karakter seseorang yang dinilai oleh orang lain. Itu bagi saya kesetiaan. Sama seperti ini, bukan apa ya, sama seperti misalnya nih, saya setia kepada masyarakat untuk tetap memberantas apapun itu kejahatan, tetap setia walaupun apa tuntutan-tuntutan yang ditimpakan kepada saya, bahwasanya saya harus tetap setia kepada negara, NKRI dan Pancasila. Seperti itu. Mungkin agak berat ya. Nah, kembali lagi kepada misalnya kita bahas ini tentang kesetiaan ya. Ini tidak terfokus hanya ke pacaran, tidak terfokus kepada pimpinan, tidak terfokus kepada negara, tidak terfokus ke apapun, tapi tentang esensi, inti daripada kesetiaan itu. Oke? Nah, suatu saat ada cerita seperti ini Don, bahwasanya ada dua kubu, dua klan, dua kelompok yang berseteru, ya kan? Taruhlah satu kelompok assorted itu ada, saya baca itu satu kelompok assorted, satu kelompok biskuit gitu kan. Nah, ternyata di kelompok assorted ini ada satu si Allah gitu kan. Dia membelot ke biskuit. Dan dia mengatakan saya setia kepada kelompok biskuit. Terus di kelompok biskuit itu, kalau mereka benar-benar bisa menilai seperti apa kesetiaan itu, pasti dia akan berpikir, kau bisa menyatakan kau setia kepada kita, ternyata sebelumnya kau adalah seorang pembelot dari kelompok assorted. Maksud saya gini, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menyatakan setia kepada satu kelompok, tapi dia
sudah membelot sebelumnya di kelompok lain. Pasti akan ada membelot lainnya setelah dia membelot di kelompok assorted itu. Yang saya maksud di sini pembicaranya adalah setianya kita terhadap sesuatu adalah harga final. Final dalam artian tidak boleh berubah lagi apapun itu. Seperti film-film Jepang itu samurai. Samurai kan artinya the way of mengabdi. Jalan untuk mengabdi itu samurai kalau nggak salah. Jadi seperti apapun shogunnya itu, bosnya itu, dia harus tetap setia kepada itu sampai titik darah penghabisan. Itu setia. Jadi kalau dia sudah mulai membelot berarti dia tidak mempunyai karakter di dalam dirinya. Oke? Nah, kalau di dalam berpacaran kan harus yang kau bilang tadi take and give ya. Lah kalau lu nggak setia ya lu nggak setia gitu kan. Nah, itu yang saya bahas. Nah, di dalam kau kan kerja nih. Kerja ini bukannya mau mengupas kau gini. Ini kita ngobrol aja sama Madon. Selama ini kan kalian kan nggak tahu si Ramadan ini apa gitu. Cuman nanti kita bahas tentang komen-komen kalian. Contohnya nih, kau misalnya menurutmu nih, ya kan? Kau kan bekerja sekarang di suatu bisa dikatakan suatu PT lah ya. Yang nggak kita bisa sebut namanya. Ntar kalian datang situ minta foto dong sama Madon ini kru nyambarita gitu kan. Nah, misalnya kau sudah bekerja di situ dengan gaji sedemikian rupa. Misalnya katakanlah gajimu, misalnya nih ya, misalnya katakanlah gajimu di sana 3.800.000. Tiba-tiba ada suatu perusahaan. Oke. Ramadan kau bekerja di sini aja. Gajinya di sini 5 juta. Ternyata kau terima. Oke? Kau terima nggak? Terima. Ya. Oke. Menurutmu kau setia apa enggak kepada perusahaanmu yang sebelumnya? Coba kita bahas. Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Lah, karena diimingin gaji sekian juta terus langsung masuk ke situ aja gitu. Oke. Padahal kan sebelumnya saya udah kerja di sini sekian tahun misalnya. Oke. Terus dengan enaknya gitu pergi gitu. Oke. Yang tadinya mungkin saya kayak loyal gitu ke perusahaan yang sebelumnya. Oke. Jadi tiba-tiba belum hilang ya. Oke, nah itu kalau menurut saya itu manusiawi ya dalam kehidupan. Itu adalah offer, tawaran bahwasanya ada yang lebih baik. Jadi berarti istilahnya gini lah, kau tidak setia. Kalau menurutmu beda nggak sih tidak setia dan pengkhianat? Beda. Bedanya? Kalau tidak setia itu biasanya cuman keluar. Kalau pengkhianat itu biasanya diubek-ubek gitu loh, Pak. Kayak misalnya saya kerja sama Bapak nih, saya terus pindah ke yang lain kan. Ya, ntar saya dan itu bongkar rahasia Bapak gitu loh. Oh, untungnya saya nggak ada rahasia dan. Oke. Jadi ya itu menurut Madon ya. Jadi kalau kan semua itu kan pendapat kita harus kita hargain ya. Itu bagus juga sih sebenarnya karena memang istilahnya pada waktu itu Madon dapat penawaran untuk yang lebih baik dong. Ya semua itu orang bertujuan untuk yang lebih baik. Tapi ada di berbagai sisi Don yang loyalitas, kesetiaan kita di dalam membentuk karakter, kesetiaan kita, loyalitas kita di dalam diri kita itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Contoh, kita adalah loyal kepada negara, loyal kepada pimpinan dan
Pancasila itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Dengan apapun. Contohnya diiming-imingin kita, udah lu Mbar jadi dapat green card aja, jadi orang Amerika, jadi dapat kebangsaan Amerika gitu kan. Nah, nggak bisa diganti-ganti kayak gitu. Kalau menurut saya ya, kan lu jadi orang Indonesia gajinya segitu ya, kalau di Amerika lu jadi dapat lebih ini. Itu berbeda saya rasa dengan pekerjaan. Nah, suatu waktu gitu kan, inilah suatu badan usaha korporasi yang menawarkan seperti itu kepada saya, ya kan, adalah gitu kan. Dan itu saya sangat ketawa, Don. Mungkin Madon sama saya berbeda, sangat ketawa. Di sini gajimu bisa 2 digit. Dengan situasimu sekarang gajimu bisa 2 digit. Yang penting kau lepas dari situ. Dari polisi maksudnya. Terus saya cerita sama dia. Dulu saya waktu SMP sampai ke SMA, saya sudah kekeh pengen jadi polisi. Saya sudah harus jadi polisi, dan ternyata benar-benar masuk polisi. Walaupun ditawarin gajinya 2 digit, saya tetap bertahan. Kenapa? Karena polisi itu bagi saya adalah panggilan hati, bukan pekerjaan. Karena kalau kita di dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan panggilan hati, kita akan melakukan itu dengan senang hati. Tapi kalau pekerjaan itu kita lakukan seolah-olah itu karena pekerjaan dan kewajiban, kita akan gampang untuk berpindah hati. Gitu kira-kira. Jadi pada saat itu saya jelaskan, saya jadi polisi itu memang benar-benar mau menumpas kejahatan. Mau benar-benar menjadikan masyarakat di mana saya bertugas menjadi lebih baik. Contoh tadi saya baca komen-komen itu, walaupun ada komen yang mungkin ngamuk gitu kan. Mampus lu, syukurin lu dipindahin. Kan yang bikin itu sebenarnya saya ketawa-ketawa dengar itu kan. Karena saya berpikir, oh ini mungkin yang saya tangkap entah kapan. Oh mungkin ini entah kapan yang saya penjarakan gitu kan. Tapi masyarakat yang saya baca komen-komennya itu, semoga Pak Ambarita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Ambarita dilindungi oleh Yesus Kristus gitu kan. Alangkah bergembiranya hati gitu kan. Tapi pada saat saya misalnya baca komen, mampus lu ini dipindahin gini-gini, saya cuma berpikir gitu, saya mendoakan dia supaya Tuhan memberikan dia kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan memberikan pertobatan di dalam hidupnya supaya apa? Supaya dia tidak menghabiskan waktu untuk membenci. Seperti itu, Don. Jadi di dalam pikiran saya itu, mohon maaf, jangan khawatir, komentar-komentar kalian itu semua saya bacain, baik yang negatif maupun positif. Cuman lebih banyak positifnya, banyak banget positifnya, 1 dibanding 100. Semakin sedikit itu komentar positif itu, berarti semakin banyaklah masyarakat yang sudah baik. Kalau semakin banyak komentar-komentar negatif itu, yang pokoknya yang menghujat itu, berarti masih banyak penjahat di dunia ini. Itu seperti itu kira-kira, Don. Itu ulisan kita tentang kesetiaan itu. Saya pernah menonton apa itu ya, 12 Assassin kalau nggak salah, itu film samurai itu tentang kesetiaan untuk membela yang lemah, sampai dia harus mengorbankan nyawa, waktu, uang dan keluarganya hanya untuk melakukan membela yang lemah. Saya pengen bercita-cita seperti itu. Nggak usah 100%-nya, 1/10 dari situ aja saya rasa saya sudah merasa apa yang saya cita-citakan menjadi polisi itu udah senang saya. Gitu, Don. Itu kalau soal kesetiaan.
Yang jadi pertanyaan saya, nanti kalian buat di komen, apakah kesetiaan itu bagi kalian? Gitu ya, Don. Nah, terus kalau menurutmu, Don, menurutmu nih, apabila kita kembali lagi ke soal hubungan ya, hubungan antara anak dan orang tua, gitu kan? Menurutmu seperti apa sih anak itu ke orang tua, dan seperti apa sih orang tua ke anak itu? Menurutmu ya, bukan bahasan pendapat ini, kita kan sharing supaya jangan bosan kita bahas-bahas apa yang sudah saya lakukan dulu di Remas, supaya kita ada pembicaraan-pembicaraan yang juga menyangkut kalian. Nanti video berikutnya akan kita bahas lagi tentang apa yang kalian inginkan. Antara tadi kita udah bahas kesetiaan juga nanti bisa kalian tulis di komen. Nah, kita sekarang kembali membahas harusnya seperti apa sih, usiamu kan baru 20 ya. Iya. Seperti di usia remaja lah ya. Seperti apa sih harusnya usia remaja itu terhadap orang tua? Itu aja dulu. Kalau usia remaja ke orang tua ya, kalau menurut saya itu ya kalau udah umur sekarang saya Oke. udah masuk ke 18 itu saya udah, kalau menurut saya harus udah punya sampingan job gitu loh, Pak. Jadi pekerjaan. kayak freelance gitu. Freelance. Supaya tidak membebankan orang tua. Oke. Terus ngebantu orang tua dikit lah. Oke, banyak juga nggak apa-apa saya rasa. Bantu kan? banyak. Karena waktu saya juga SMA udah seperti itu. Jadi ini luar biasa ya si Ramadan ini. Dia kalau menurut saya anak yang baik, walaupun makannya kurang banyak. Jadi dia seperti itu. Jadi agak thin. Nah, berarti harus setidaknya umur 18 itu sudah harus bisa sedikit banyaknya membantu orang tua. Orang tua berarti bahasa simpelnya jangan jadi beban lah ya. Jangan jadi beban. Saya luar biasa, saya suka itu. Terus apa lagi? Ini masih orang tua ke anak loh. Orang tua ke anak apa anak ke orang tua? Anak ke orang tua. Terus kayak jangan ngelawan gitu lah, mentang-mentang sekarang udah gede kan. Oke. Udah misalnya saya lebih tinggi dari orang tua, terus Oke. disuruh nggak mau gitu kan, membentak gitu. Oke. Ini luar biasa kan si Ramadan ini, nggak salah saya jadikan dia ini yang ngurusin media sosial saya. Dia dulu semua yang ngurusin media sosial saya ini. Nah, terus? Cukup sih menurut saya, 3 itu dulu. Kalau orang tua sekarang ke anak itu harusnya seperti apa? Seharusnya agak keras sih. Apa? Agak keras. Agak keras. Iya, Dalam artian? Jadi jangan main lepas gitu ya loh, Pak. Kan kebanyakan sekarang. Kalau kita ambil range usia dulu, range usia kayak usia sekolah lah, sekolah SMK, SMA lah. Iya kayak dia kan HP itu sekarang udah cepet ya, apa-apa viral, kan jadi gampang terpengaruh negatif gitu. Oke. Jadi anak kadang ngeliatin yang viral-viral gitu, yang sedikit agak itulah berbau kekerasan dan seks ya. Jadi kan dia penasaran, pasti bakalan ngelakuin. Oke. Jadi orang tua itu agak keras, maksudnya kerasnya itu dalam pengawasannya gitu. Keras dalam pengawasan, maksudnya ketat lah ya. Jadi kalau keras takutnya bukan kekerasan fisik ya. Maksudnya lebih ketat dalam pengawasan lah ya, seperti itu ya. Oke, terus? Cukup sih. Itu ya. Jadi harus mengontrol juga anak-anaknya dengan media sosial. Oke. Biasa. Kau udah cukup kau jadi bapak-bapak sebenarnya. Nah, iya benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Ramadan itu saya sependapat sih. Sependapat gini, anak ya
Mohon maaf ya buat kalian, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk sok-sokan, atas dasar pengalaman pribadi sih Madon seperti itu, dan saya juga atas dasar pribadi pengalaman pribadi pada waktu lulus SMA itu saya sudah ke Jakarta karena memang daftar akabri dulu, terus saya merasa nih tahun 95 itu umur saya berapa itu dunia, sementara 20 kalau tahun 90 saya 13 tambah 5 18 itu udah cabut saya dari rumah, daftar akabri dulu tahun 95, dan saya lulus panitia daerah dulu ABRI namanya, dan saya sudah harus lepas itu ibaratkan dari tanggung jawab orang tua. Saya dari Medan, dari Kodam 1 Bukit Barisan dulu itu berangkat ke Magelang, ke Lembah Tidar, dan saya testing di sana. Nah, saya sudah mendapatkan sebenarnya apa yang jadi tujuan saya, cuman pada saat itu bukan polisi. Jadi saya ingin mengulang kembali pada tahun 96, cuman 96 tidak sesuai dengan harapan lagi. Nah, sewaktu sekolah pun saya sudah sedikitnya membiayai hidup saya supaya tidak terlalu membebani orang tua. Ini tidak bermaksud menyinggung perasaan yang masih tinggal dengan orang tua walaupun udah umur 30 gitu ya. Kalau misalnya udah kerja sih nggak masalah, tapi kalau menjadi beban itu yang jadi masalah. Jadi pada saat itu Don, setelah saya gagal, bukan gagal sih, tidak ingin melanjutkan kepada yang saya sudah masuk itu, tahun 97 itu saya kerja Don. Tahu nggak kerja di mana? Pabrik cat Nippon Paint. Itu gajinya masih 170 per hari. Per bulan 170.000. 100.000 diterima pada saat tanggal 15, tanggal 28-nya diterima 70.000. Jadi di Nippon Paint yang di Ancol. Bisa sebut ini, bisa lah ya. Biar tahu di sana saya pernah kerja. Nah, pada saat itu saya nggak ingin lagi istilahnya membebani orang tua. Saya kerja supaya apa? Supaya saya juga mempunyai pengalaman hidup, bukan pengalaman kerja. Bukan hanya menadang-nadang dengan orang tua, supaya saya juga tahu bahwasanya hidup itu harus pada masa muda itu harus kerja keras. Nah, pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri, dan saya mencoba tidak dengan bantuan orang tua. Akhirnya saya kembali lagi. Ternyata ada pada tahun 97 kan Krismon tuh, pengurangan karyawan. Akhirnya pada tahun 98 saya daftar lagi, dan puji Tuhan saya keterima karena memang saya sudah hafal semua teknik fisiknya, semua gratis tanpa uang. Itu berkat kekuasaan Tuhan. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwasanya kita tadi bahas anak ke orang tua kan. Saya sependapat Don. Akhirnya sebisa mungkin kita harus meringankan orang tua di dalam kehidupan, apalagi kami banyak kan, 9 orang kami. Aku paling anak bontot, harusnya anak manja tapi jauh dari orang tua. Cuman yang saya jadi gini, yang hubungan gimana sih anak sama orang tua tidak membebankan. Nah, nanti sebelum saya lupa, jadi gini, di dalam kehidupan itu anak kan kita tadi ngomong sebisa mungkin jangan
membebani orang tua toh, ya kan? Nah, kalaupun tidak bisa membantu orang tua, kalau Madon kan udah jelas-jelas membantu orang tua. Kalaupun tidak bisa membantu orang tua, ya jangan jadi beban lah. Ya mohon maaf ya, mungkin ada yang kalian yang tersinggung, ya maaf, ini hanya kebaikan. Nah, disitulah Don, kenapa kehidupan saya pada saat waktu saya patroli untuk keamanan ketertiban masyarakat itu, disitulah saya merasa punya tanggung jawab. Kamu itu ke remaja-remaja, apalagi yang tawuran, apalagi yang melakukan kejahatan-kejahatan jalanan, terus masih sekolah udah minum, terus makan obat-obat keras, terus tawuran. Disitulah kenanya di hati saya Don. Kena di hati saya maksudnya, lu kalau nggak bisa membantu orang tua dalam segi finansial, setidaknya lu tidak membebani gitu loh. Capek masa depan lu. Saya bisa ngomong gini karena saya sudah duluan di umurmu itu, saya sudah duluan di situ. Setidaknya seperti kita ngobrol ini kan, semoga bermanfaat bagi yang nonton. Jadi supaya ya pas patroli itu waktu kemarin itu, saya pengen gitu loh, mereka itu ini hanya pengennya saya gitu kan, ya, mau diterima syukur, nggak diterima juga itu kan resiko masing-masing. Nah, saya pengen itu mereka itu setidaknya ada paybacknya sama orang tua. Setidaknya gini loh, lu disekolahin SD, SMP, SMA gitu kan, itu penuh dengan meras keringat orang tua. Memeras keringat orang tua itu nggak segampang itu gitu loh. Belum kau misalnya dilahirkan, belum lagi kalau operasi sesar, bahaya kan, orang tua mama itu mempertaruhkan nyawanya. Apakah kita nggak menghitung itu gitu? Jadi saya setiap ketemu sama remaja-remaja yang seperti itu yang pengen saya sampaikan sama mereka gitu. Karena misalnya kayak Madon nih, misalnya umur, karena memang kau mungkin udah bawa lahir kau baik ya, bukannya muji ini. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang tidak nyadar atas apa yang dia lakukan. Nah, saya datang di situ supaya menyadarkan dalam artian, raih masa depanmu bro, raih masa depanmu Ces. Kau kalau seperti ini terus, kau nanti nyesal. Kalau nyesal belakang, semua itu kan pasti nyesal pada saat sudah ketahu, udah ngalamin. Kalau di depan nyesalnya ya pendaftaran itu kan. Kalau misalnya udah usia 34, udah 30, terus dia nggak punya skill, masih beban dari orang tua, apa enggak susah untuk membangun skill lagi, sementara di waktu berjalan terus dia harus menghidupi dirinya sendiri. Ya orang tua kita itu kan nggak immortal, nggak ada selamanya gitu kan. Karena saya sering bilang knowledge, pengetahuan lebih mahal pengetahuan itu dari emas dan berlian. Kalau kau misalnya Madon misalnya punya orang tuanya sultan atau orang kaya, tapi Madon tidak mengisi kepalanya dengan pengetahuan dan skill, habis dong. Sama misalnya kita punya tabungan, tapi kita tidak punya pemasukan, habis dong. Habis kan? Nah, pengetahuan itu akan bertahan terus selama kita hidup. Kalau kita mempunyai skill, atau kayak Madon punya skill kamera, pengeditan, segala macam, terus bekerja lagi, itu habis gak? Enggak kan? Itu akan ada terus. Nah, itu yang selalu saya tekankan kepada remaja-remaja itu, supaya mereka melakukan itu. Tapi kan hidup ini pilihan. Hidup itu pilihan. Lu mau berbuat baik, bagus. Lu nggak mau, lu berbuat tidak baik juga, itu urusan lo. Kita nggak bisa maksakan. Maka di situ saya selalu keras dan terkesan marah sama remaja-remaja itu, supaya mereka sadar. Gitu. Kan ada juga kalau menurut saya ya, jenis-jenis pendidikannya ditekankan kepada mereka supaya apa? Supaya dia sadar bahwasanya hidupku adalah tanggung jawabku. Seperti itu. Hidup itu tanggung jawab kita. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Nah,
kalau bukannya bermaksud untuk menggurui orang tua, nah, kita bisa melakukan kepada anak-anak kita itu dengan memberikan contoh. Contohnya, misalnya nih ya, jangan ngerokok. Ya orang tuanya jangan ngerokok. Iya. Kalau misalnya dia ngerokok, anaknya ngerokok, ya itu salahnya kan gitu kan. Itu contoh-contoh seperti itu. Nah, saya juga misalnya saya suatu saat misalnya Smith ngepep, karena saya ngepep, ya itu berarti salah saya dong. Nah, gitu. Itu konsekuensi. Nah, orang tua ke anak juga harus memberikan contoh. Jangan mencari penghidupan, mencari uang terus, tapi anaknya tidak diperdulikan. Jangan karena susahnya mencari uang, jadi anaknya nggak tahu di mana, ya kan? Kenapa bisa? Kadang ada sering gini Don. Kau pernah dengar nggak? Anaknya lebih galak dari bapaknya. Sering kan? Sebenarnya memberikan satu contoh lebih baik satu contoh daripada 1000 nasihat sebenarnya. Nah, itu yang harus diinginkan. Saya miris kalau misalnya banyak yang saya temuin di jalanan itu masih bocah udah minum amer, makan obat keras gitu kan. Dalam hati saya, apakah kurang kasih sayang ke mereka? Kita nggak tahu lah, itu mereka yang tahu. Jadi yang saya maksud, orang tua juga harus lebih banyak waktu, maksud saya lebih banyak waktu sama anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu juga merasa diperhatikan. Nah, kalau udah merasa diperhatikan, pasti anak-anaknya ada apa-apa juga pasti akan minta tukar pikiran dengan orang tuanya. Terus ada lagi seperti ini, banyak sebenarnya yang di dalam pikiran saya ini yang ingin saya tuangkan kepada remaja-remaja semua. Di dalam kehidupan itu kan ada berpikir kayak gini, wah itu ya, maksud saya bukannya bermaksud untuk apa-apa. Itu ada penyanyi rap, dia selengean tapi bisa jadi sukses, jadi kaya. Itu satu di antara 1000 Don, ya kan? Karena memang dia punya talenta itu. Jadi kita nggak punya semua kayak gitu, nggak punya talenta semua kayak gitu. Jadi makanya ya kita perkuatlah, setidaknya gini loh Don, setidaknya dia punya ijazah formal. Kenapa? Karena itu modalnya untuk ya setidaknya bisa di PT, ya kan? Nah, setidaknya juga dia punya keahlian. Walaupun oke lah, misalnya udah terlambat lah, udah malu lah untuk kejar pakai C, ya kan? Setidaknya dia punya skill. Apalagi di zaman media sosial sekarang, kau jago main Mobile Legend, kau jago main PUBG, itu ada turnamennya toh, dan ada hadiahnya. Kau jago mengotak-atik kamera, kau jago untuk mengedit, itu sebagian dari talent. Jadi itu pergunakan dengan baik, itu pergunakan dengan cerdas supaya bisa menghasilkan, bisa menjadi financial di dalam kehidupanmu. Ini aku enggak mau menggurui ya, ini hanya pendapat seorang abang ke adik-adiknya mungkin, supaya di kehidupan masa depan itu enggak susah gitu Don. Jadi kalau menurutmu sedih enggak sih kalau ini sekarang kita ngobrol sama Madon ya, enggak saya sendiri. Jadi kadang biar enggak monolog, Madon juga harus diajak ngobrol. Menurutmu ada enggak sih contoh nih, ada enggak sih kata terlambat buat orang-orang gitu? Misalnya di dalam kehidupannya, misalnya dia udah umur 35 nih, sementara dia kejar pakai C nggak mau nih. Ada enggak sih kata terlambat untuk mereka di dalam mengurus kehidupannya? Enggak. Kenapa? Ya selagi dia mau berusaha lebih baik, enggak masalah. Iya, intinya bekerja keras lah ya. Jadi kawan-kawan semua penonton ini, saya sudah baca sebagian daripada komen kalian. Semoga kalian
bisa terima apa yang kita obrolkan ini demi kebaikan diri sendiri sih. Kalau saya, apalah saya hanya bisa mengarahkan. Intinya gini Don, permintaan saya sudah bisa menganalisa, misalnya saya baca komen itu seperti apa, wah pokoknya yang parah-parah itu, saya justru malah sedih membuat membaca komen-komen ini. Saya nggak malah kesal, bukan, saya malah doakan kalian. Kenapa? Supaya kehidupan kalian lebih baik, supaya jangan berada di lingkaran-lingkaran kejahatan. Karena kalau seseorang berada di, contohnya Madon udah ada di lingkaran kejahatan, untuk keluar dari situ udah susah. Kenapa? Nggak punya skill lain, ya kan? Nggak punya skill lain. Jadi berubahlah untuk kehidupan kita yang akan datang, karena siapapun yang tidak mau berubah untuk lebih baik di dalam zaman globalisasi ini akan terlindas oleh zaman. Setuju nggak Dan? Oke, terima kasih. Kalau ada kalian punya saran-saran, saya minta di komen, karena mohon maaf saya nggak bisa baca semua komen-komen kalian. Saya hanya bisa ngambil garis besarnya, garis seperti apa yang kalian mau. Itu saya sudah senang. Mau komen apapun itu ya nggak masalah, saya dengan senang membacanya. Yang ingin saya inginkan adalah berubahlah. Kalau memang sudah ada kejahatan-kejahatan, tidak, walaupun susah untuk berubah jadi baik, yakinlah apapun yang kita berbuat, yakin bersama Tuhan kita pasti akan sukses. Seperti itu Don ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Oke, tambahin di komen-komen kalian. Saya sangat senang baca-baca komen. Terima kasih sekali lagi yang sudah merayakan Lebaran, minal aidin wal faizin, selamat Lebaran 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton. Saya ingin kalian ada ide-ide di komen. Demikian, terima kasih ya. Oke Dan, silakan. Terima kasih telah menonton video Mas Kar. Jika ada salah-salah kata atau berbeda pendapat, mohon maaf ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.